warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah An-Naba. Jadi An-Naba itu ditafsirkan dengan hari kiamat. Karena nanti ada istilah An-Naba itu berita besar. Jadi artinya manusia belum tahu lagi bagaimana kejadiannya, maka diungkapkan oleh Allah dengan lafaz An-Naba. Karena kejadiannya tidak seperti yang diperkirakan oleh manusia. Jadi kita sudah baca sampai ayat kelima. Di situ diterangkan ada dua kali manusia itu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali yang pertama ketika manusia itu sakratul maut, sehingga dikatakan dengan kiamat kecil. Inilah yang Allah ungkapkan, kalla saufa ta'lamun. Kemudian setelah itu ada thumma, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Thumma itu litarakhi wa tartib. Litarakhi wa tartib artinya kejadiannya setelah kejadian pertama maka berlanjut dengan kejadian kedua. Setelah sakratul maut itu berlanjut dengan kejadian selanjutnya. Ini makna thumma. Thumma itu juga di dalam tafsir Ibnu Abbas itu ditafsirkan dengan yadullu ala taba'udil ahwal. Jangka waktunya panjang. Artinya dari manusia meninggal dunia sampai dia dibangkitkan di padang mahsyar itu membutuhkan waktu yang panjang sekali. Artinya ada kehidupan di alam barzakh yang manusia memang harus melaluinya dalam waktu yang sangat panjang sekali. Kalau di dalam kandungan kan tidak panjang, 9 bulan lah paling lama. Di dunia begitu juga, 90, 100. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan umur umatku itu bainas sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 dan 70 tahun. Cuma segitu saja, 70 tahun, 60 tahun. Kemudian di alam barzakh lagi manusia tinggal dalam waktu yang panjang sekali. Ini ditunjukkan oleh sebuah lafaz summa di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau istilah semiotik itu, ini namanya simbol. Simbol-simbol dalam Al-Qur'an itu dibangkitkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan kalau waktu tinggal di alam barzakh itu panjang sekali, dibuktikan dengan kalimat thumma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, jadi artinya ingin mengajarkan manusia, ingin memberitahukan manusia, kehidupan itu begitu singkat sekali. Artinya kandungan itu singkat, kemudian alam dunia itu singkat, alam barzakh itu singkat, kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar juga singkat. Setelah itu baru masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang akan kita baca sekarang ini untuk siapa ini? Untuk orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia, itu tidak ada fungsi lagi. Dakwah ini tidak ada fungsi lagi. Ibadah itu untuk siapa? Untuk orang hidup. Orang mati tidak ada fungsi lagi. Jadi artinya kalau ingin berusaha, ingin mengambil iktibar dari Al-Qur'an dan lain sebagainya, tidak ada lain kecuali di dunia ini. Kalau sudah meninggal nggak ada fungsi lagi. Jadi makanya pada ayat ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini supaya manusia menjadi pelajaran. Artinya apa? Yang sudah dijadikan oleh Allah ini nanti akan diambil kembali. Yang sudah diciptakan oleh Allah akan dihancurkan kembali. Yang pertama kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Sekarang kita terjemahkan dulu, jangan tafsirkan dulu. Apakah kalian tidak tahu kalau saya ciptakan bumi itu mihada? Mihada itu terhampar. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam tafsir. Ayat ini ada sebuah perumpamaan yang perumpamaannya sudah dihilangkan oleh Allah.
Yang sebenarnya di situ ada kal mihad. Bumi ini seperti terhampar. Makanya kalau kalimat seperti terhampar, berarti ini adalah kalimat majaz. Makna kalimat majaz ini sama seperti kata Imam Al-Qurtubi, muhayya'ah, apapun ada di bumi ini. Artinya apa? Makna terhampar, penafsir mengatakan bukan bentuk bumi itu yang tidak bulat. Bukan maksudnya bumi itu lurus, tidak. Bumi tetap bulat. Jadi mereka mengatakan wala nungkiru annal arda kurawiyah. Kami tidak memungkiri, kata penafsir, kalau bumi itu bulat. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah bumi itu terhampar luas. Kalian terserah mau kerja apa, semua saya berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bumi itu sudah jelas bulat. Ya, jadi makna terhampar ini seperti terhampar, kata Imam Jalalain. Imam Jalalain menambah kalimat seperti di situ. Kemudian yang kedua, setiap kalimat yang didahului dengan hamzah, ada hamzah itu a, kemudian didahului setelah hamzah itu ada lam. Lam itu namanya lam nafi. Kalau ketemu dua kalimat ini, dua lafaz ini, a, lam, itu maknanya apa? Maknanya taukid. Ya, maknanya taukid. Artinya apa? Sudah saya berikan kepada kamu bumi dan isi-isinya, kata Allah. Ini mana alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau kita baca terjemah seakan-akan Nabi Muhammad belum tahu apa-apa tentang kejadian ashabul fil. Apakah engkau tidak tahu ya Muhammad tentang ashabul fil? Padahal tafsirannya bukan seperti itu. Makanya dalam kaidah tafsir itu, ketika kita membaca satu ayat, maka itu akan ayat yang lain juga seperti itu. Makanya setiap ada ayat yang ada hamzah di depannya, kemudian setelah hamzah itu ada lam. Alam ini maknanya apa? Maknanya taukid. Apa makna taukid? Menguatkan. Alam naj'alil arda mihada. Maksudnya apa? Saya sudah menciptakan kepada kalian ini bumi yang terhampar luas, kata Allah. Apapun ada di situ. Nikmatku semua aku berikan kepada kalian. Ini makna alam naj'alil arda mihada. Makanya makna alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu makna taukid. Artinya apa? Sudah saya beritahukan kepadamu ya Muhammad kisah tentang ashabul fil. Ini berbeda lagi nanti ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu beda lagi. Karena setelah hamzah bukan lam. Ini kita berbicara setelah hamzah itu lam. Itu maknanya taukid, menguatkan, isbat. Ya, kalau bahasa lain isbat namanya. Nanti ada lagi taukid itu. Taukid itu menguatkan dalam bentuk lafaz yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lafaz yang diulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala diulang-ulang sampai 31 kali. Ini namanya taukid lafzi namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan dengan bentuk lafaz yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu diulang hampir sampai 5 kali diulang oleh Allah. Maksud pengulangan itu, ini maksudnya apa? Walaqad yassarnal Qur'an, saya permudah Al-Qur'an untuk dikaji, untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk ditadabburkan, untuk ditafsirkan. Fahal mim muddakir, ada enggak yang mengkaji Al-Qur'an? Ada enggak yang mempelajari Al-Qur'an? Ya. Ini maknanya apa? Betul-betul Al-Qur'an itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang mempersulitnya itu adalah kita sendiri. Umma berat hak nego. Padahal katanya kedua yang agak berat dia, Pak. Padahal tidak berat sebenarnya. Yang membuat salat kita itu berat adalah kita sendiri, Pak. Yang membuat kita salat berjamaah berat, umma berat jamaah kita sendiri, Pak. Padahal kalau kita nikmati tidak berat salat itu. Bekerja begitu juga. Yang membuat kerjaan itu berat adalah kita sendiri, Pak. Oh, capek sekali hari ini. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita nikmati kerja itu, maka kerja itu tidak akan berat. Ini seperti yang kita ceritakan orang pergi ke sawah itu. Kalau kita yang lihat orang pergi ke sawah, kita kasihan sama mereka. Kita lihat ngapain siang-siang pergi ke sawah, ya, sampai sore lagi. Kita yang lihat karena kita tidak menikmatinya, maka berat bagi kita. Tapi ketika kita tanya kepada mereka, bagaimana ke sawah? Wah, enak sekali di sawah. Kita bisa makan di sawah, bisa kerja, bisa ini, bisa itu. Kenapa enak? Karena dia menikmati kerjaan itu. Ibadah begitu juga. Kenapa dia enak ibadah itu sama dia? Karena dia menikmati ibadah itu. Kenapa baca Al-Quran tidak ada masalah sama dia? Karena dia nikmati bacaan Al-Quran itu. Jadi ini makna alam naj'alil arda mihada.
Jadi ini taukid, artinya saya sudah menciptakan kepada kalian, sudah saya berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bumi yang terhampar luas. Makanya Allah mengatakan di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, kalau seandainya di sini tidak ada lagi rezeki, cari di tempat lain. Ardullah wasi'ah. Bumi Allah itu luas sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Rezeki di mana saja ada, kata Allah. Sekarang kita lanjut ayat selanjutnya. Ayat 7. Wal jibala autada. Ini waw ini adalah waw ataf. Arti waw ataf, waw penghubung. Arti penghubung, hukum waw ini setelah waw sama seperti sebelum waw. Maknanya apa? Sebenarnya ayat ini, alam naj'alil arda mihada. Ya. Alam naj'alil arda mihada, alam naj'alil jibala autada. Alam khalaqnakum azwaja. Ya, ini ada alam-alamnya semuanya. Tetapi karena ada waw di sini, maka alamnya dihilangkan. Saya makan nasi, saya makan roti, saya makan apa lagi? Akhirnya digabung menjadi satu. Saya makan nasi, roti, makannya sudah dihilangkan. Dengan gara-gara apa? Gara-gara kalimat, gara-gara waw ataf. Ada huruf ataf di situ. Maka huruf ataf itu termasuk nanti salah satunya adalah waw. Kalau ada waw, hukumnya sama seperti ayat sebelumnya. Maknanya apa? Alam naj'alil arda mihada. Saya sudah jadikan bumi ini terhampar untuk kalian. Rezeki ada semuanya. Satu. Yang kedua, alam naj'alil, walaupun tidak alam, ada alamnya, karena ada waw, maka kita tafsirkan dengan alamnya juga. Wal jibala autada. Saya sudah menjadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, di bumi ini gunung-gunung seperti paku. Jadi gunung itu seperti paku. Maka dalam sebagian tafsir dikatakan, kenapa ada gunung? Gunung itu apa fungsinya? Autad. Jadi autad itu untuk apa? Seperti kita buat kemah, kita buat tenda, supaya kemah itu tidak goyang, maka kita tarik, kita apa namanya? Buat apa? Paku tali, Pak. Kita tarik tali, Pak. Kemudian setelah itu kita paku tali itu. Ini namanya autad. Inilah yang dilakukan oleh Fir'aun bagi pembangkang-pembangkang Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Fir'aun itu kalau ada yang membangkang sama dia, maka tangan dan kakinya itu ditarik dengan tali, kemudian dipaku. Itulah yang disebutkan wa fir'auna dzil autad. Termasuk istrinya sendiri, istri Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, Asiyah. Dia itu ditarik tangannya, ditarik kakinya, kemudian dipaku. Setelah dipaku itu, diambil batu besar, diletakkan di atas dadanya. Maka ketika itu istri Fir'aun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa-doa yang sudah terbukti di dalam Al-Qur'an itu dikabulkan oleh Allah. Doa-doa itulah yang kita gunakan untuk doa kita sehari-hari. Apa doa istri Fir'aun? Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Ya Allah, selamatkan saya, ya Allah, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, dirikanlah rumah, sebuah rumah untukku, ya Allah. Ya, kata Asiyah. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah, rumah di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Selamatkan saya dari Fir'aun. Rupanya betul, doanya dikabulkan oleh Allah. Maka sebelum Asiyah berdoa, malaikat Jibril sudah berada di samping dia. Maka dalam satu tafsir itu dikatakan sebelum batu itu mengenai dadanya, rohnya itu sudah duluan dicabut oleh malaikat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang kedua. Artinya wal jibala autada. Gunung-gunung yang ada di bumi ini itu sebagai paku. Ya. Jadi makanya kita jangan terbayang kalau gunung itu di daratan saja. Tidak. Gunung itu juga di lautan. Jadi makanya lebih luas lautan dibandingkan daratan. Makanya yang diperkuat oleh Allah itu semuanya, Pak, lautan dan daratan. Maka jangan pernah heran kalau kita pergi ke laut nanti kita ketemukan gunung juga di dalam laut. Makanya apa maksud gunung itu? Supaya bumi ini liyastakir. Maka sebagian penafsir mengatakan autad itu maknanya apa? Liyastakir, supaya bumi itu tidak bergoyang-goyang. Makanya ada gunung ya. Makanya ketika hari kiamat nanti wasuyiratil jibal, gunung itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hari kiamat. Dicabutnya kapan? Kita melihat simbol di situ wasuyiratil jibal. Suyirat itu berasal dari kalimat sara yasiru, asra yusri. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram.
Kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari. Makanya gunung itu akan diangkat oleh Allah itu di malam hari. Wa suyyiratil jibal. Maka gunung-gunung itu nanti akan diangkat, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi saya jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Kalau di dalam tafsir Jalalain, apa maksud berpasang-pasangan? Dzukuran wa inathan, laki-laki perempuan. Tetapi dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau lebih luas lagi. Apa maksud berpasang-pasangan? Ada surga dan neraka. Ada penyakit, ada obatnya. Maka tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, cuma kita saja yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja yang mengatakan ini penyakit tidak pernah ada obatnya, tidak. Jadi makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berdakwah, dia mendakwahi, apa kata Nabi Ibrahim? Yang menyembuhkan saya Allah, yang memberikan penyakit kepada saya Allah, memberikan makan rezeki kepada saya adalah Allah, yang mencabut rezeki juga Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yumituni tsumma yuhyin, yang menghidupkan saya, mematikan saya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan penyakit kepada saya Allah, mengangkat penyakit juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada orang jahat, ada orang baik. Maka di Al-Quran itu disebutkan asyaqiyu as-sa'idu wa yatajannabuhal ashqa. Nanti ada ayat lain atqa. Artinya apa? Ada orang yang ashqa. Ashqa itu tidak beruntung, ya, rugi. Ada orang yang atqa atau atqa. Atqa itu apa? Beruntung. Ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Ada surga, ada neraka. Semua ada pasang-pasangannya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika dia naik ke dalam kapal, perahu, kapal itu, Allah mengatakan, wa hamalnakum fil jariyah. Saya bawa kalian itu ke sebuah kapal, yang kapal itu akan berlayar kemana saja yang saya inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimasukkan ke dalam kapal itu pasang-pasangan. Makanya dalam Al-Quran juga kalau disebutkan oleh Allah angin itu ada dua model disebutkan dalam Al-Quran. Ada angin ar-rihu. Rihu itu angin bala. Kemudian ada juga ar-riyahu. Riyahu itu angin rahmat dan berkah. Makanya ketika satu kaum diazab oleh Allah, tidak pernah Allah mengungkapkan dengan kalimat ar-riyahu, tetapi selalu dengan ar-rihu. Ya. Fa arsalna alaihim rihan. Saya kirimkan kepada mereka rihan, artinya apa? Angin bala. Jadi lawannya apa? Ar-riyahu lawaqiha. Farsalna alaihim riyah, angin yang membawa keberkahan. Jadi makanya nanti dalam Al-Quran enggak heran kita kalau cerita tentang orang baik, cerita tentang orang yang tidak baik. Dakwah pada orang baik, pada yang tidak baik. Surga, neraka, langit, bumi, ya selalu itu ada pasang-pasangan. Ini azwaja. Tapi kalau versi tafsir Jalalain, beliau selalu terikat dengan laki-laki dan perempuan, itu saja. Dzukuran wa inatha. Tapi Imam Al-Qurtubi itu lebih luas lagi pemahaman dari azwaja. Artinya berpasang-pasangan. Kita lanjut lagi. Wa ja'alna naumakum subata. Jadi saya jadikan tidurmu itu subatan. Subata itu apa? Maka yang membuat kita tidur nyenyak, tidur enak, itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak bisa tidur malam, artinya apa? Sedang dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tidurnya nyenyak, maka dia sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan rahmat untuk tidur. Ini namanya subata. Maka kalimat ini kalau kita lihat ada waw tadi seperti tadi, maknanya apa? Saya sudah jadikan untukmu tidur itu sebagai untuk istirahat. Makanya kalau dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan rahatun li abdanikum, untuk beristirahat, tubuh kalian untuk beristirahat. Siapa yang menjadikan itu? Itulah Allah. Tanpa kita sadari sedang duduk-duduk kadang geram. Kita tidak pernah memaksa diri untuk bisa tidur, tidak, tapi tertidur sendiri. Itulah nikmat namanya. Inilah yang Allah katakan, saya jadikan tidurmu itu untuk beristirahat. Artinya Allah sampai tidur pun dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai tidur pun merupakan sebuah nikmat. Maka ketika di dalam Al-Quran disebutkan ketika perang Uhud, saya tidurkan mereka, kata Allah. Siapa yang ditidurkan oleh Allah? Nabi dan para sahabatnya. Padahal kalau seandainya kita pikir secara logika, itu ketika perang Uhud itu pertama yang menang orang mukmin, kemudian setelah itu orang mukmin kalah. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang wafat, meninggal dunia dan luka-luka.
Bayangkan saja kalau orang itu luka-luka, dia tidurnya pasti tidak nyenyak lagi, Pak. Ya, rumah kita terbakar, Pak, atau harta kita hilang. Itu tidur tidak nyenyak lagi, Pak. Hanya nyenyak le dengan, Pak. Tidak bisa tidur kita. Atau kita meninggal dunia, siapa yang kita cintai, tidak bisa tidur lagi kita. Kenapa? Kita terlalu terpikir ke situ. Tetapi Allah katakan apa? Saya tidurkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam kesengsaraan pun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk bisa tidur, kenyamanan. Makanya nikmat itu kan ada dua, ya. Ada nikmat zahir. Nikmat zahir, nikmat mana? Itulah nikmat ini, anggota tubuh kita sehat, kita bisa beraktivitas, kita dapat harta, diberikan harta oleh Allah, diberikan jabatan oleh Allah. Itu nikmat zahir namanya. Kita fasilitas ada sama kita, ini nikmat zahir namanya. Satu. Yang kedua, ada orang diberikan nikmat zahir oleh Allah, dia sehat, punya ini, punya itu, tapi tidak pernah diberikan nikmat batin oleh Allah. Ketenangan jiwa tidak ada. Dia tidur tidak bisa, dia selalu susah, dia selalu bendah, padahal fasilitas ada sama dia. Satu. Yang kedua, ada orang yang diberikan nikmat batin, ketenangan jiwa sama dia. Kemana-mana saja dia bisa tidur, bisa beribadah dan lain sebagainya. Cuma dia tidak diberikan fasilitas oleh Allah. Fasilitas apa? Dia tidak diberikan jabatan oleh Allah, tidak diberikan harta yang banyak oleh Allah. Dia sakit-sakitan lagi, sakit-sakit dulu. Tapi walaupun sakit-sakitan, dia diberikan nikmat ketenangan jiwa. Dua. Yang ketiga, ada orang yang diberikan nikmat dua-dua, nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi sudah zahirnya diberikan nikmat oleh Allah, batinnya pun diberikan nikmat oleh Allah. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, nikmat ini yang kita minta. Ya Allah, berikanlah nikmat kepada saya, nikmat zahir dan nikmat batin. Ya. Jangan minta zahir saja. Sebagian kita kan minta zahir. Ya Allah, bela harta, ya Allah, bela jabatan, ya Allah, belanya, bela je, bela lampu, ya Allah, supaya tanah saya banyak, supaya ini banyak. Untuk apa tanah banyak jiwa enggak tenang, Pak? Untuk apa jabatan banyak jiwa enggak tenang, Pak? Untuk apa harta banyak jiwa tidak tenang, Pak? Untuk apa banyak anak tapi jiwa tidak tenang? Maka kita minta dua-dua. Artinya apa? Kita minta juga nikmat zahir dan kita juga minta nikmat batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud di sini, wa ja'alna naumakum subata, artinya nikmat batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang-orang khusus saja ini. Ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak manusia kita lihat apa? Dia panik dia dan susah. Tidur susah, semua susahnya. Dia tidurnya jam 9 tetapi tertidurnya jam 2 malam nanti. Susah sekali dia tidurnya. Jadi artinya apa? Dia sedang dicabut kenikmatan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Ini tafsir At-Tabari adalah salah satu tafsir bil ma'thur, tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an itu dengan hadis. Apa kata beliau? An-naum kal maut. Tidur itu seperti orang meninggal. Ya, Pak. Nya dengar lagi orang meninggal. Makanya muncul istilah apa? Hidup itu di antara dua doa. Ya, di antara dua doa. Doa tidur dan doa bangun tidur. Ada orang tidur baca doa tidur, dia nak baca lagi doa bangun tidur. Kenapa? Kamu meninggal, Pak. Kamu meninggal. Dia baca doa tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu saya hidup, dengan namamu saya mati. Ketika dia tidur nak bangun lagi. Ya, Pak. Kenapa? Sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian ada juga orang bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi, sudah baca semuanya. Kemudian tidak baca lagi doa tidur. Kenapa? Sudah meninggal dunia. Ketika dia bangun tidur, dia sehat, dia sudah baca doa, beraktivitas. Kemudian sebelum dia tidur kembali, dia sudah meninggal dunia. Maka hidup itu di antara dua doa tadi, Pak. Doa bangun tidur dan doa tidur kembali. Maka tidak salah kalau Imam At-Tabari mengatakan, wa naumakum subata, tidur itu seperti seorang meninggal dunia. Ada kalanya dia nanti dibangkitkan kembali, ada kalanya apa? Ada kalanya dia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah yang sudah menghidupkan saya kembali. Ya kan doa bangun tidur ya, Pak. Artinya sebagian orang tidur tidak ada bangun-bangun lagi. Artinya langsung dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang itu makanya ketika dia bangun kembali, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menghidupkanku, saya bisa beribadah lagi, saya bisa mencari rezeki lagi, dan saya bisa beraktivitas lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi kata Imam At-Tabari, mereka itu seperti orang mati. Walakin la tashkurun. Tapi kalian tidak sadar kalau kalian itu meninggal, kata Imam At-Tabari. Maka tidur itu kan seperti orang meninggal. Mana contohnya?
Ashabul Kahfi tidur 309 tahun lamanya. Kan lagi orang meninggal mendang, Pak. Kan seperti orang meninggal, Pak. Selama 309 tahun lamanya dijaga oleh Allah. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum. Jadi mereka itu dibalak-balik oleh Allah, dibalak-balik. Selama 309 tahun lamanya. Secara logika tidak mungkin orang tidur selama 309 tahun lamanya. Makanya orang tidur itu seperti orang meninggal, ya. Makanya orang yang meninggal sekarang yang masuk ke dalam kubur hana itu pedro hana ite, kalau dia sedang berada di dalam kubur seperti itu. Hana ite, kenapa? Nikmatnya lebih dahsyat lagi nikmat alam barzah dibandingkan nikmat dunia. Sehingga hana ite le, mana bukti dia tidak sadar kalau sedang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia hidup di alam lain. Jadi ketika dia dibangkitkan nanti di padang mahsyar, ini ada dalam surah Yasin. Man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika mereka dibangkitkan mereka terkejut. Siapa yang bangunkan kita? Ya, sedang enak-enaknya kita mimpi ini, sedang enak, makanya seperti mimpi, Pak. Sedang enak-enak kita beraktivitas, tiba-tiba kita dibangkitkan di sebuah padang mahsyar, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada fasilitas, tidak ada apa-apanya, ka'annahu bayda'un. Jadi padang mahsyar itu putih semuanya, Pak. Bahkan kalau dalam tafsir Jalalain Sawi disebutkan fiddah, kal fiddah. Fiddah itu seperti perak. Perak itu putih semuanya, Pak. Tidak ada warna lain. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmat Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wa ja'alna naumakum subata. Ada istilahnya Imam Sawi, an-naumu ats-tsaqil. Jadi naumu tsaqil itu artinya apa? Tidur nyenyak. Kita enak sekali tidurnya. Apapun kejadian hana ada tele, Pak. Di luar kejadian ini kejadian itu hana ada tele, maka tertidur kita terus, Pak. Maka kemudian setelah itu nanti dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas kembali. Inilah tafsiran dari wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dalam tafsir Sawi, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Demi waktu malam, wal laili idza saja, demi waktu malam yang sedang gelap gulita. Apa maksudnya, Imam? Dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan matahari itu sumber kehidupan. Arti sumber kehidupan, ketika matahari itu terbit, manusia juga terbit. Dah terbit, bunga-bunga beraktivitas. Ketika matahari itu lenyap, muncul bulan, maka manusia tertidur semuanya. Malam, jika malam. Makanya sehebat apapun manusia itu dia tertidur juga dia walaupun 5 menit atau berapa menit, dia tertidur juga. Kenapa? Karena sudah malam. Maka dijadikan malam itu untuk beristirahat. Perumpamaan ini kata Imam Sawi, inilah perumpamaan ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Kapan manusia bangkit? Ketika matahari itu sudah di kepala dia. Kapan manusia keluar dari rumah beraktivitas? Ketika matahari mau naik sebentar lagi, semua keluar rumah beraktivitas. Jadi semua macet, jalan macet. Ketika matahari sudah terbenam, ya sudah manusia masuk lagi ke rumahnya masing-masing. Demikian pula ketika manusia itu, yang dimaksudkan dengan malam di sini apa? Ketika semua sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari tidak ada lagi, semua tidak ada lagi, maka manusia tertidur, Pak. Tapi ketika matahari itu diterbitkan oleh Allah, semua manusia kembali beraktivitas kembali. Inilah kata beliau perumpamaan ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Maka di padang mahsyar itu ketika manusia bangkit sudah ada matahari di atas kepalanya. Jadi bikin dia matahari kan? Ya, kemudian perihal hati-hati di hiji matahari tidak. Maka muncul matahari dulu kata Imam Sawi, setelah itu baru manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi lah. Wa ja'alna al-laila libasa. Saya jadikan malam itu libasa. Libasa itu pakaian. Pakaian itu ini sebuah kalimat majaz, makna konotasi. Artinya apa? Pakaian itu sebab untuk kenyamanan, ya, nyaman. Maka malam begitu juga. Kenyamanan itu waktu malam. Maka digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan malam itu apa? Supaya manusia bisa beristirahat dan nyaman. Ini maksud libasa. Penggunaan libasa juga digunakan ketika Nabi Adam alaihissalam yuwari sau'ata akhi, ya. Jadi waktu itu bukan ayat ini.
badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Bajunya Nabi Adam sama Siti Hawa itu terlepas bajunya. Makna baju terlepas itu bukan makna sebenarnya, tetapi makna konotasi. Artinya apa? Mereka sudah malu sekali, ya, malu sekali itu. Ini begitu juga. Libasan di sini itu sebagai makna konotasi. Makna konotasi apa? Manusia bisa tidur dengan nyenyak ketika malam, nggak ada aktivitas, nggak ada hiruk pikuk lagi. Demikian pula tadi, badat lahuma sawatuhuma, bajunya terlepas dua-dua. Maksudnya apa? Mereka sudah malu sekali. Maka digunakan kalimat fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kemudian mereka mengambil daun-daun surga menutupi pakaiannya, menutupi tubuhnya. Karena apa? Baju yang ada itu sudah lepas semuanya. Ini makna konotasi, bukan makna sebenarnya. Maka kita memahaminya begini, tidak mungkinlah seorang nabi telanjang di dalam surga. Tidak mungkin telanjang dalam surga. Ini sebuah makna konotasi. Kalau Nabi Adam itu sangat malu sekali akibat melakukan dosa-dosa di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka malu itu digambarkan apa? Baju lepas dari tubuhnya. Ini seperti kita sedang duduk-duduk rapat. Ketika duduk rapat ada satu orang jamaah itu membuka aib kita. Aib kita dibuka di depan orang ramai. Apa kita katakan kepada pemuda tadi? Karena thud ilu ilikuru ramai, ya, kamu sudah membuka celana saya di depan orang ramai. Maksud membuka celana itu makna konotasi. Artinya apa? Kamu sudah mempermalukan saya di depan orang ramai. Inilah yang digunakan oleh Allah lafaz dalam Al-Qur'an itu fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Tapi ayat ini dipahami oleh orang-orang barat itu Nabi Adam sama Siti Hawa telanjang di dalam surga gara-gara berbuat dosa, sehingga digambarkanlah dalam sebuah lukisan itu Nabi Adam bersembunyi di belakang sebuah pohon besar bersama istrinya yang nampak cuma kepala dan kakinya saja. Ini yang dimaksudkan, yang dipahami oleh mereka. Kalau kita kan tidak sedemikian rupa. Masa Nabi Adam alaihissalam telanjang dalam surga? Ini merupakan makna konotasi. Artinya beliau malu sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini kalau ada waw berarti kembali ke belakang semua, Pak. Alam yaj'al. Nah ini kembali kepada ke atas semua. Alam naj'al laila libasa. Jadi artinya saya sudah menjadikan malam untuk kamu, malam itu kata Allah Subhanahu wa taala untuk beristirahat. Satu lagi ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi artinya siang itu saya jadikan untuk ma'asha. Ma'asha itu apa? Al-ma'isyah. Saya jadikan siang itu untuk mencari rezeki, mencari kerja. Jadi makanya carilah kerja di siang hari. Nyu gede kata balik ni. Dengar bengahurau, malam kita kerja. Padahal sudah sedemikian rupa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cari kerjalah kamu. Coba lihat sahabat, ada yang kerja malam hari? Hana Pak kerja malam hari. Maka kita sebagian kita ini apa? Demi pekerjaan itu, dia apa mau dia lakukan apa saja mau dilakukan. Termasuk menyakiti diri dia sendiri. Yang jiwa kahe elih, tapi terus dia cari harta, Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Bodoh sekali manusia itu. Dari pagi, siang, malam dia cari harta, dia kumpulkan harta, kata Imam Al-Ghazali. Tapi pada akhirnya dia tinggalkan harta dia begitu saja. Kan bodoh namanya. Setelah dia kumpulkan harta, dia tinggalkan begitu saja. Kenapa dia tinggalkan? Karena meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan begitu saja hartanya. Kan rugi namanya, bodoh namanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kita gunakanlah ini rambu-rambu yang sudah diberikan oleh Allah. Waktu siang cari rezeki, minta rezeki. Kan jatah tidur badan kan ada jatah tidur. Ketika malam ya sudah waktu untuk istirahat. Jadi makanya ada orang itu ketika melihat orang lain umah berhasil ya kerja aja lagi ya, tapi hanya berhasil juga Pak. Sudah bekerja sedemikian rupa maksimal, tapi rezekinya juga biasa-biasa saja. Ada orang rezekinya dia kerja maksimal, rezekinya banyak rezeki dia, Pak. Tapi ketika banyak sakit ya, sakit ya. Ketika sakit dia beli obat dengan duit tadi yang dia cari tadi, Pak. Beli obat, pergi ke Singapura, akhirnya duit tadi habis juga. Kan sama saja namanya, Pak. Artinya ikutilah rambu-rambu yang sudah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambunya bagaimana? Siang itu untuk bekerja, kemudian malam itu untuk beristirahat. Siang malam bekerja. Kalau ditanya untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan dunia. Pak, bahagia dunia habis capek sakit ni, Pak. Gimana bahagia ni, Pak? Setelah kita cari duit siang malam, Pak.
Badan kita sudah sakit-sakit, Pak. Kan sakit nih. Gimana bahagia dunia, Pak? Kalau tubuh kita sakit. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ya. Nanti selanjutnya kita lanjut wabanaina fawqakum sab'an shidada. Ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai istirahat waktu malam, Rasulullah istirahat waktu malam sangat sedikit, banyak beribadah juga. Iya, iya. Dalam hal ini kita tidak semua orang mampu melakukan ibadah pada malam hari. Iya. Karena lezatnya tidur. Iya. Harusnya kita kurangi tidur malam itu atau memang kita nikmati itu. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau kita lihat Rasulullah itu enggak sanggup kita lakukan. Artinya memang waktu malam itu untuk tidur. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan berhentinya? Berhentinya beliau salat itu, salat malam. Ketika Bilal sudah azan, ya, masuk waktu azan. Rupanya suatu hari Bilal itu sempat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, kata Bilal, kamu kan sudah dijamin masuk dalam surga. Untuk apa kamu ibadah lagi, Pak? Ya, ini dalam hadis siapa ini? Ada dua model hadis. Satu lagi dari Aisyah nih, Pak. Kamu kan sudah ada ini, dijawab oleh Rasulullah SAW. Maksud kalimat Rasulullah ini bukan Bilal celaka, tidak. Celaka kamu. Jadi maksudnya apa? Kamu sudah salah paham kamu. Apakah salah kalau saya ini beribadah kepada Allah, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi artinya Rasulullah SAW memang kalau dosa aku dosa lagi kan, apa? Cuma nanti beliau itu kalau di dalam tafsir As-Sabuni, Ali As-Sabuni, beliau mengatakan begini, Rasulullah tidak salah. Cuma Rasulullah SAW ijtihada wa khata'a, berijtihad, ijtihad beliau itu salah, diluruskan oleh Allah. Mana contohnya? Abasa wa tawalla, atau bacaannya abasa wa tawalla, ada dua bacaan. Rasulullah berijtihad, kalau seandainya kita sedang mendakwahi orang lain yang lebih penting ini dan lebih bermanfaat, mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy, yang itu hanya penting ya. Kemudian ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Nah, itu namanya Rasulullah itu ijtihada wa khata'a, berijtihad dan salah, maka diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada sebuah hadis juga dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Salat 2 rakaat. Kita kalau ikut Rasulullah enggak sanggup, Pak. Hanya tanggung nih. Mungkin sebagian saja enggak sanggup kita ikuti, Pak. Dari sunnah-sunnah Rasulullah itu. Kita coba lihat punya Ibnu Abbas, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Salat 2 rakaat saja, kata Ibnu Abbas, sebelum kita tidur atau setelah salat Isya, kata beliau, itu lebih afdal, lebih baik daripada salat sepanjang malam, kata beliau, wa qalbuhu sahid. Tapi hati orang yang salat itu lalai. Ya, lebih bagus salat 2 rakaat saja, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan hidup pada masa Rasulullah. Ibnu Abbas hidup pada masa Rasulullah. Artinya apa? Pada masa sahabat, dia bertanya kepada Aisyah bagaimana sifat ibadah Rasulullah. Dia katakan Rasulullah berpuasa, Rasulullah begini. Akhirnya ada seorang pemuda, ya Rasulullah, saya bangun tengah malam ya Rasulullah, lu ibadah lagi ya Rasulullah. Ya. Kemudian saya Rasulullah, saya tidak mau menikah ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan lagi, saya Rasulullah puasa dan saya tidak buka puasa ya Rasulullah, supaya ibadah saya lebih hebat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya berpuasa juga, saya juga buka puasa, kata Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah lagi? Saya juga beribadah dan saya tidur juga. Ya, jadi tidak ada ibadah-ibadah selalu ada saya tidur. Saya juga menikah, kata Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah ingin mengatakan, berikanlah porsi kepada tubuhmu, berikanlah jatah tubuhmu, jatah untuk beristirahat, jatah untuk beribadah, jatah. Tapi kalau kita lihat Rasulullah tidak sanggup gitu. Itu Rasulullah beda ya. Artinya Rasulullah di dalam sebuah hadis itu diungkapkan akhlak Rasulullah apa? Akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui Al-Quran, maka dekatlah dengan Rasulullah, pelajarilah hadis Rasulullah. Begitulah Al-Quran, begitulah Rasulullah SAW. Artinya haid tanyaan, haid dah ikutnya. Jadi kalau level-level lagi kita ini kan, level-level model kita, paling enggak kita bangun tengah malam 1 jam sajalah atau setengah jam, kita sisihkan waktu untuk ini, kemudian setelah itu kita beristirahat. Yang menyogedai dah pupuk lagi Rasulullah SAW, dah pupuk dia, Pak. Dah pupuk je dadanya, apakah najak tubuh dadanya, Pak? Beklam tahajud dia. Tubuh lewat ya. Beklam tahajud, tubuh hendak pupuknya. Artinya dia sudah mengejar waktu sunnah, tetapi waktu fardunya sudah dia tinggalkan. Ya.
Jadi kalau Rasulullah memang beda sekali. Jadi artinya beliau sanggup untuk tengah malam itu sanggup, subuh juga sanggup juga, ya semua beliau lakukan. Demikian. Jadi artinya kalau level-level model kita ini kalau sudah ngantuk dengar aja ulang ini. Ada kita bagi-bagi waktu, mana untuk tidur, waktu untuk beristirahat, waktu untuk bekerja, waktu untuk beribadah. Ini sama seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suhuf Ibrahim. Dalam suhuf Ibrahim, apa kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Ibrahim, ini dalam suhuf Ibrahim. Alaika auqat, kamu punya waktu-waktu, ya. Ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk bertadabbur kata Allah, ada waktu untuk mencari rezeki, ya, mencari rezeki. Yang terakhir Allah katakan waktu untuk mencari rezeki. Jadi semua ada waktunya. Jadi makanya sehingga itu ada 4 semuanya. Waktu mencari rezeki yang ketiga, yang keempat. Makanya 1/4 waktu kita gunakan untuk mencari rezeki. Jadi kita berusaha berinteraksi dan lain sebagainya. Demikian. Allah berbicara dengan Muhammad dalam Al-Quran. Siapa? Maksudnya diberitahukan seolah Allah berbicara Ya. dengan Muhammad. Ya. Nah, ada yang menafsirkan Muhammad itu adalah semua makhluknya. Nah, maksudnya manusia. Iya. Apakah memang Allah sebenarnya perumpamaan yang bicara dalam Al-Quran itu bukan hanya kepada Nabi itu lah, termasuk manusia. Oh. Yang akan bahwa masuk kita bukan Muhammad aja gimana? Oh ya. Ini begini. Ada beberapa pemahaman ya. Contoh di dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Itu muncul dalam tafsir Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Ada beberapa pemahaman. Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa supaya ibunya menyusui Nabi Musa alaihissalam. Orang yang salah memahami akan memahami ibu Nabi Musa seorang rasul. Ya. Kenapa Allah langsung berdialog dengan dia? Pemahaman ini keliru. Jadi yang dimaksudkan wa auhayna ila ummi Musa, saya wahyukan kepada ibu Nabi Musa, ada beberapa pengertian. Yang pertama, bisa saja ibu Nabi Musa tertidur dan dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Saya melihat kamu di dalam mimpiku, kata Nabi Ibrahim, saya menyembelih kamu. Ya, ini satu. Yang kedua, makna auhayna, saya berikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Jadi makna ilham apa? Diberikan kecenderungan untuk berbuat ini, itu ilham namanya. Sudah, 2. Yang ketiga, Allah berdialog dengan ibu Nabi Musa melalui malaikat Jibril. Maka Allah menyuruh Jibril kasih tahu ibu Nabi Musa begini. Jadi makna auhayna itu satu. Yang kedua, setiap Allah berdialog dengan Nabi Muhammad SAW, ini namanya uslub khitabi namanya, uslub dialog langsung. Mana contohnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu dialog Allah dengan Nabi. Qul, katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Jadi makanya sebagian orang mengatakan begini, ayat itu turun untuk Nabi Muhammad saja. Katanya hendak perlu tidak perlu kita. Kenapa ayat itu diturunkan untuk Nabi Muhammad? Dijawab oleh Imam Asy'arawi dalam tafsir beliau. Apa kata Imam Asy'arawi? Kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap Allah berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga dialog Allah dengan umat Muhammad, berlaku untuk umat Muhammad. Maknanya bukan Allah berdialog dengan umat Muhammad, tidak. Maknanya apa? Pesan yang ada kepada Nabi Muhammad juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Allah kepada Nabi Muhammad, salli fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu ya Muhammad, berkurbanlah kamu ya Muhammad. Kalimat salatlah kamu, umatmu juga kalau dia mengikuti sebagai pengikutmu juga harus salat fardu, juga harus berkurban sebagaimana saya perintahkan kamu untuk berkurban, ya. Artinya bukan Allah berdialog dengan kita, tidak. Allah berdialog dengan Nabi Muhammad, tetapi hukum yang ada dalam dialog itu berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan Imam Sya'rawi tadi, Pak. Artinya apa? Kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Tetapi ada juga di dalam Al-Qur'an ada dialog Allah langsung kepada Nabi Muhammad, tapi hanya berlaku untuk Nabi Muhammad saja, tidak berlaku untuk orang lain. Ya, untuk Nabi Muhammad saja. Ini seperti kisah apa ini? Ada kisah khusus ya untuk Nabi Muhammad yang tidak berlaku untuk umatnya. Tapi ketika Allah mengatakan
Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Hendaklah kalian itu memerangi orang-orang kafir. Memerangi orang kafir dan orang munafik. Ini berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memerangi itu tidak mesti dengan senjata. Jahidil kuffara wal munafiqin. Karena apa? Jihad itu bisa saja begini, seperti Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bunuhlah orang munafik itu. Apa maksud bunuh orang munafik? Bunuh karakternya dibunuh, disuruh bunuh karakternya. Jadi bukan cok barang tak aja, bukan tak urus munafik aja. Ya. Karakter dia dibunuh, jangan berteman lagi dengan dia. Begitu juga orang-orang kafir, bunuh karakter dia. Jangan ini lagi sama mereka. Kalau mereka berbuat seperti ini, jangan ini lagi kepada mereka. Jangan berdagang lagi dengan mereka. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan, berdaganglah mereka. Fa idza sta'jarta fa'ajirhu. Kalau diajak berdagang, berdagang. Tapi kalau sudah melanggih, sudah kelewat batas, maka jangan lagi berdagang dengan mereka. Ini maksudnya apa? Memerangi mereka dari segi ekonominya. Jadi perangilah ekonominya, perangilah ininya, perangilah apanya, perangilah otaknya, cara berpikir dia. Itu juga termasuk jahidil kufar wal munafiqin. Ya. Demikian. Mau tanya? Ya. Ya. Cukup ya? Ketip. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.